Setiap hari kita pasti melakukan aktivitas ekonomi, mulai dari belanja, kerja, sampai menabung. Tapi, pernah nggak sih kalian kepikiran dari mana sebenarnya konsep ekonomi itu berasal? Ekonomi ternyata sudah dipikirkan sejak ribuan tahun lalu, bahkan sebelum menjadi ilmu seperti sekarang. Di video ini, kita bakal bahas pemikiran ekonomi pada masa praklasik yang jadi dasar ekonomi modern. Kita mulai dari Yunani kuno. Di masa ini, ekonomi masih menjadi bagian dari filsafat. Tokoh pentingnya adalah Plato. Menurut Plato, masalah ekonomi muncul karena keinginan manusia yang tidak terbatas. Semakin banyak yang dimiliki, semakin ingin bertambah. Akibatnya bisa terjadi ketimpangan sosial. Lalu ada Aristoteles. Dia membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu terbatas, tapi keinginan tidak ada habisnya. Menurutnya, kegiatan ekonomi itu wajar kalau untuk memenuhi kebutuhan, tapi jadi tidak wajar kalau hanya mengejar keuntungan tanpa batas. Dan istilah ekonomi sendiri diperkenalkan oleh Xenophon sebagai pengelolaan rumah tangga. Selanjutnya, masuk ke masa skolastik, di mana ekonomi itu dipengaruhi oleh ajaran agama. Tokoh utamanya adalah Thomas Aquinas. Menurutnya, dalam ekonomi harus ada keadilan. Contohnya, harga harus sesuai dengan biaya dan usaha, yang disebut harga yang adil. Selain itu, praktik bunga atau riba dianggap tidak adil dan dilarang. Jadi, ekonomi di masa ini bukan cuma soal keuntungan, tapi juga moral. Masuk ke era merkantilisme, fokus ekonomi mulai berubah. Di masa ini, kekayaan negara diukur dari banyaknya emas dan perak. Negara harus mengekspor lebih banyak daripada mengimpor. Tokohnya adalah Thomas More. Menurutnya, negara akan kaya jika perdagangan luar negerinya lebih besar dari pembelian. Karena itu, banyak negara melakukan penjajahan untuk menguasai sumber daya. Setelah itu, muncul aliran fisiokratis yang menentang merkantilisme. Tokohnya adalah Francois Quesnay. Menurutnya, sumber kekayaan sebenarnya berasal dari alam, terutama pertanian. Karena tanpa alam manusia tidak bisa hidup. Mereka juga percaya bahwa ekonomi sebaiknya berjalan alami, tanpa campur tangan pemerintah. Konsep ini dikenal dengan istilah laissez-faire. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa pemikiran ekonomi berkembang dari waktu ke waktu. Mulai dari Yunani kuno yang menekankan moral, skolastik yang berbasis agama, merkantilisme yang fokus pada perdagangan, dan fisiokratis yang kembali ke alam. Secara keseluruhan, pada masa Yunani kuno, pemikiran ekonomi itu masih sangat dipengaruhi oleh filsafat, dengan penekanan pada nilai moral, keadilan, serta bagaimana manusia mengendalikan keinginannya agar tidak berlebihan. Kemudian, pada masa skolastik, ekonomi mulai dikaitkan dengan ajaran agama, di mana setiap aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan nilai etika dan keadilan. Konsep seperti harga yang adil dan larangan riba menunjukkan bahwa pada masa ini ekonomi tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan, tetapi juga dari aspek moral yang harus dijunjung tinggi. Selanjutnya, pada era merkantilisme terjadi perubahan besar dalam cara pandang terhadap ekonomi. Fokus tidak lagi pada individu, melainkan pada kekayaan negara. Perdagangan internasional menjadi kunci utama dengan tujuan memperoleh sebanyak mungkin emas dan perak melalui ekspor yang lebih besar dibandingkan impor. Hal ini bahkan mendorong negara-negara untuk melakukan ekspansi dan penjajahan demi menguasai sumber daya. Di sisi lain, fisiokratis menekankan bahwa sumber kekayaan sejati berasal dari alam, khususnya sektor pertanian. Mereka percaya bahwa perekonomian akan berjalan lebih baik jika mengikuti hukum alam tanpa terlalu banyak campur tangan pemerintah, yang dikenal dengan konsep laissez-faire. Secara keseluruhan, 4 pemikiran ekonomi pada masa praklasik telah memberikan dasar yang sangat penting bagi perkembangan teori ekonomi modern.
Setiap aliran memberikan sudut pandang yang berbeda, mulai dari moral, agama, perdagangan, hingga peran dalam perekonomian. Dari sinilah kita dapat memahami bahwa ekonomi bukan hanya sekedar aktivitas mencari keuntungan, tetapi juga berkaitan dengan nilai, kebijakan, dan cara manusia mengolah sumber daya untuk mencapai kesejahteraan bersama.